Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bergabung kembali dengan saya Faiz Regar di dalam podcast Dunia yang Dilipat. Hari ini kita kembali ditemani dengan rekan-rekan dari Pascasarjana, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung. Sepertinya sehat-sehat semua ya kabarnya ya? Oh iya. Ya, sehat ya. Nah, bagaimana dengan Pak Yasraf, Pak? Saya agak lama nggak menanyakan kabar Bapak. Jawabannya pasti sama ya. Sama juga, Pak. Iya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gaya. Ini kata yang sering dikatakan juga nih Pak, gaya. Apa kira-kira gaya itu Pak? Atau misalnya kalau di Sunda itu, gaya pisan. Nah, Nggak gaya ya. gaya gitu. Atau dulu zaman saya ada logai Pak, loba gaya. Loba gaya. Iya. Kira-kira apa gaya yang dimaksud di episode kali ini Pak? Ya, memang ini ya. Gaya itu kan istilah yang sehari-hari ya. Iya. Sehari-hari. Ya tadi tuh, nggak gaya, loba gaya, mati gaya. Nah, Kan ada juga tuh mati ada. gaya. Intinya dia kan istilah sehari-hari. Tetapi kan juga menjadi concern, menjadi perhatian di dalam dunia ini ya. Di dalam dunia akademik nih. Betul. Istilah gaya ini. Karena nanti akan melibatkan banyak hal yang memerlukan, yang mengembangkan, yang merasa gaya itu bagian dari dirinya ya. Nah sebetulnya kalau kita berbicara gaya, bergantung nanti yang memiliki gaya itu apa gitu kan ya. Tapi intinya yang disebut gaya itu adalah sesuatu, apakah itu elemen, apakah itu unsur, apakah itu bentuk, apakah itu benda begitu ya, yang biasanya itu dia muncul secara konstan dan muncul secara berulang-ulang gitu. Nah sehingga sesuatu muncul secara konstan dan berulang-ulang itu menjadi ciri dari apa yang kita sebut dengan gaya. Jadi ketika sesuatu memiliki gaya, mestilah dia muncul berulang-ulang gitu kan. Yeah. Nah artinya juga muncul secara konstan. Kita ambil contoh ya, gaya rambut ya. Iya rambut ya Pak. Gaya rambut, seperti misalnya di gambar depan ini ya, kita kan bicara mengenai gaya rambut itu ya. Iya. Gaya rambut, artinya apa? Gaya rambut itu adalah, mengapa disebut gaya? Karena di situ rambut itu muncul secara konstan tampilannya ya. Jadi di depan itu kan ada gaya rambut dari zaman ke zaman, dari masa ke masa lah, kurang lebih begitu. Nah, antara gaya rambut katakanlah tahun 70-an dengan 80-an, dengan 90-an, dengan 2000-an, kan berbeda-beda. Iya. Tetapi mengapa gaya rambut itu disebut dengan konstan dan berulang? Nah, kalau kita menunjuk pada gaya rambut 70-an, gaya rambut sekarang, gaya rambut 60-an. Artinya yang berulang-ulang itu di tahun 60-annya. Di tahun 70-annya. Yang tampil konstan itu di tahun 70-annya. Katakanlah, anggap paling kiri itu gaya rambut tahun 70-an. Nah, artinya orang yang sama akan muncul dengan gaya rambut yang selalu begitu. Tapi orang lain juga begitu ya. Iya. Maka nanti ada istilah di gaya itu yang disebut dengan gaya zaman. Nanti mungkin bisa kita ceritakan lah ya, gaya zaman. Tapi intinya kembali ke gaya tadi ya. Iya Pak. Sesuatu yang muncul secara berulang-ulang dan konstan. Tetapi pengertian gaya yang lain itu juga bisa menunjuk pada, nah Kuro ini kan juga tampil konstan ini ya. Iya. Tampil konstan di podcast ini. Nah mungkin dia juga ngatur gayanya juga nih. Konstan makan, konstan minta makan ya. Jadi konstan juga. Tapi apakah Kuro ini merasakan dia itu bergaya? Enggak juga ya. Jadi gaya itu memang sesuatu yang memang harus disadari ya. Juga gitu kan. Nah ciri yang kedua dari gaya tadi itu adalah bahwa kalau kita lebih spesifik menunjuk pada budaya benda ya. Jadi gaya itu apakah seni, apakah arsitektur, apakah produk, interior dan sebagainya. Kalau kita berbicara gaya itu kita membicarakan bagaimana elemen-elemen dikomposisikan, diatur, disusun, memakai aturan tertentu
sehingga menghasilkan makna tertentu. Nah, itu pengertian gaya yang lain ya. Iya. Elemen apapun, elemen suara kalau di musik, elemen bunyi ya, kalau di musik itu, kalau di seni rupa elemen bentuk, elemen visual, kalau di tari elemen gerak. Iya. Ketika semua elemen tadi dikomposisikan dengan cara tertentu, dengan aturan tertentu, nah itu dia menghasilkan makna tertentu ya. Iya. Nah itu yang disebut dengan gaya. Kalau di dalam seni diberi nama-nama ya, gaya tadi itu. Misalnya kita menyebut ada realisme. Iya. Maksudnya itu adalah komposisi gambar itu gambar-gambar yang Realis ya. ada di kenyataan gitu ya. Jadi kenyataan. Nah kalau kubisme itu lain lagi kan yang dikomposisikan. Iya. Itu adalah berbagai jenis tampak itu samping depan belakang disatukan dari satu gambar. Jadi intinya itu bagaimana elemen-elemen dikomposisikan sehingga membentuk makna ya. Nah sehingga diberi namalah dia dengan surrealisme, dengan ekspresionisme, impresionisme, dengan postmodernisme, modernisme dan sebagainya. Itu paling ujungnya dari gaya itu adalah diberi dia nama itu. Ya kan, kubisme, impresionisme dan sebagainya. Nah, kalau kita berkata tentang seni ya, kalau rambut nanti mungkin lain lagi penamaannya. Iya, dengan apa? Hairstyle apa itu. Nah, gaya itu berarti berhubungan dengan makna gitu Pak ya. Ketika dia di elemen-elemennya berarti harus ada elemen tertentu, struktur tertentu yang dikombinasikan untuk membentuk gaya itu gitu kan Pak. Iya, kalau kita memahami gaya dalam pengertian yang kedua tadi ya. Pengertian kedua tadi gaya itu kan bagaimana elemen disusun, dikomposisikan, di aransemen ya, kalau itu musik kan. Iya. Ditata kalau itu film. Dengan aturan tertentu, dengan cara tertentu. Aturan itu kan bisa cara, bisa model, bisa teknik, bisa macam-macam itu ya. Nah intinya itu antara satu komposisi dengan komposisi lain kan berbeda ya. Iya. Cara, elemen dan sebagainya. Nah itu yang membuat maknanya berbeda gitu. Jadi pada dasarnya pengertian gaya yang kedua tadi itu karena dia bagaimana kita, termasuk juga gaya bahasa ya. Iya. Orang menulis kan dia menyusun kata-kata. Nah tapi antara satu penulis dengan penulis lain kan beda cara menyusun, beda aturannya, beda caranya ya. Sehingga makna yang dihasilkan oleh dua penulis yang berbeda bisa berbeda juga. Itu kalau gaya bahasa. Misalnya ada gaya pidato ya. Iya. Nah ini kita bisa memahami gaya dalam pengertian pertama maupun yang kedua. Gaya pidato, misalnya kalau Soekarno tuh pidatonya berapi-api, selalu ngangkat tangan, tinju gitu kan ya, selalu begitu setiap pidato. Berarti kan berulang-ulang tuh ngangkat tangan, suara keras gitu ya. Nah, tetapi juga kan bagaimana Soekarno juga menata dirinya ya, menyusun elemen tinjunya, bajunya, pakaiannya, gaya rambutnya. Tutup kepala kan. Iya, nah itu kan artinya dua pengertian gaya itu ini melekat. Datang Soeharto ya, Pak Harto. Nah Pak Harto juga mempunyai gaya pidato yang berbeda. Iya, tenang. Dengan tenang, kalem gitu kan ya. Selalu say hello tuh pakai begini kan Pak Harto tuh kan. Say hello. Nah begitu juga gaya-gaya presiden yang lainnya. Gus Dur pidato sambil tangannya ngetok-ngetok ini ya. Meja. Kursi atau meja gitu. Itu gayanya karena berulang-ulang gitu kan. Berarti ada repetisi gitu Pak ya dalam gaya ini Pak ya? Iya, kalau tadi pengertiannya berulang-ulang itu berarti kan itu repetisi ya. Iya. Nah tapi juga tidak semua hal yang berulang atau tidak semua hal yang konstan itu adalah gaya ya. Ya kan? Iya. Misalnya setiap kali saya datang ke ITB, saya tersandung batu. Nah, iya. Apakah itu gaya itu? Enggak bisa disebut gaya, itu nasib aja itu ya. Sial itu. Karena gaya itu kan dikonstruksi ya. Iya. Dikonstruksi gitu kan. Nah kan banyak hal yang, berarti kan banyak hal yang berulang-ulang kan belum tentu gaya ya. Iya. Kalau dia tidak dikonstruksi gitu. Nah kalau menyambung kedua materi dari 2 episode sebelumnya Pak, bahwa kemudian tentang budaya tinggi dan budaya rendah, berarti kedua budaya itu pun ada gayanya Pak ya, dan itu melekat
pada masing-masing budaya gitu Pak ya? Iya, sudah pasti ya. Jadi semua kebudayaan, semua ekspresi budaya itu selama dia memiliki cara mengaransemen, cara menyusun, cara menata, cara mengkomposisikan yang berbeda-beda, maka dia pasti memiliki gaya yang berbeda. Artinya di dalam budaya tinggi itu ada gaya-gaya yang berbeda, tapi semuanya tinggi kan ya. Iya, iya. Di dalam budaya populer juga ada cara menata budaya populer yang beda-beda, tapi semuanya kan populer. Iya. Jadi sama saja dua-duanya, karena selama dia berurusan dengan mengkomposisikan, menyusun, pasti dia menghasilkan gaya yang berbeda dan makna yang berbeda. Tapi di satu gaya pun ya, jadi katakanlah tadi kita berbicara mengenai gaya rambut, gaya pakaian dari zaman yang berbeda. Iya. Nah, di samping tadi gaya berulang, konstan, juga ada cara menyusun dan sebagainya, ada aturannya ya. Hal yang lain lagi dari gaya itu adalah dia tuh mesti bersifat sosial. Maksudnya bersifat sosial itu mesti ada pengikut, baru dia disebut gaya gitu. Oh, oke. Ya. Nah, karena pertama dia ada pengikut ya, ada massa, ada follower, ada audiens, apapun lah gitu kan. Ada follower, mesti ada itu kan, baru dia bisa disebut gaya. Nah yang kedua, gaya itu dia selalu ada seperti kurva. Oke. Setiap gaya ya, mau dia kita mengatakan surrealisme, nanti apa ekspresionisme ya, itu kan tadi gaya-gaya seni itu, dia selalu mempunyai satu kurva. Gaya rambut juga sama, maksudnya kurva itu gini, ada masa kelahiran, celana cubray itu kan ya, dulu tahun 70-an tuh saya dulu pakai celana cubray tahun 70-an dulu ya, rambut keribo itu kan ya. Jiwa zaman ya. Itu gaya tahun 70-an. Nah, jadi ada masa kelahiran, ada masa tumbuh dari gaya cubray tadi itu, gaya celana. Ada masa puncaknya. Ada masa puncaknya ya. Begitu banyak orang yang pakai celana cubray, rambut keribo ya. Itu ada puncaknya itu. Tapi kemudian ada juga masa peak ya, ada masa menurun. Akhirnya hilang. Hilang diganti dengan kelahiran gaya yang baru lagi. Begitulah seterusnya. Jadi intinya gaya itu memiliki historisitas ya. Iya. Kelahiran, puncak, mati. Lahir, puncak, mati, dan begitu seterusnya. Hampir sama dengan siklus hidup manusia gitu Pak ya? Sama ya, dia semacam algoritma itu ya. Iya. Bukan algoritma, apa namanya? Bioritmik. Oh, oke. Ya, seperti bioritmik itu, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, berarti gaya itu ketika dia disadari, orang itu akan masuk ke gaya tersebut kan Pak ya? Saya sadar nih, saya orang seperti ini gitu, maka saya akan memilih gaya yang begini gitu. Atau apa? Bagaimana seseorang itu? Iya, jadi ada salah satu pengertian gaya yang lain ya. Kan tadi udah dua tuh, cara mengkomposisi sesuatu yang berulang. Tapi gaya itu juga satu wadah, satu kendaraan, satu mekanisme untuk menyatakan diri. Gaya itu adalah cara untuk mengekspresikan siapa kita ya. Iya. Gaya itu adalah cara mengekspresikan saya itu siapa, begitu kan? Nah, oleh karena itu maka dia tidak bisa dilepaskan dari ini, dari bagaimana bagaimana orang menyatakan dirinya, gitu kan? Iya. Ada satu yang menarik tentang hal ini, kalau kita misalnya mengikuti ya, ada punk, ada underground. Nah, orang-orang katakan ada punk di situ tadi ya. Iya. Ya, sebelah kanan itu. Nah, yang dimaksud dengan mengapa gaya itu berkaitan dengan diri ya. Jadi ada satu literatur yang mengatakan ya, orang punk itu, orang underground, orang macam-macam yang seperti itu ya, yang secara umum disebut dengan subculture itu. Iya. Mereka berbicara melalui pakaiannya, melalui rambutnya. Iya. Oleh karena itu, mengapa istilah itu adalah mereka berbicara melalui rambutnya, itu artinya apa? Rambut dan pakaian itu ingin
bukan ingin, digunakan sebagai cara untuk menyatakan dirinya. Nah, kalau kita tahu kan misalnya punk itu kan gerakan perlawanan anti kemapanan. Nah, bagaimana dia melawan kemapanan, si punk tadi underground, melalui pakaiannya. Tidak demo di jalan ya. Ya, dia demo melalui pakaiannya gitu. Iya, jadi cara melawannya atau simbol perlawanannya adalah lewat fashion, lewat gaya ya. Lewat gaya. Jadi artinya gaya itu juga sebagai wadah, sebagai senjata untuk melawan. Iya. Nah, kalau kemudian gaya ini begitu penting, Pak, apakah kemudian ada gaya yang tinggi dan gaya rendah juga, Pak? Ya, artinya kan gaya kan tugasnya adalah menyusun elemen-elemen menjadi dengan aturan tertentu ya, dengan cara tertentu menjadi satu komposisi yang bermakna kan. Betul. Artinya nanti kan banyak gaya-gaya tuh ya. Nah, banyak gaya-gaya itu ada yang cara menyusunnya itu dengan cara yang kreatif, dengan cara reflektif, dengan cara mendalam, dengan cara penghayatan yang tinggi, ya kan? Ada yang tidak, ada yang permukaan. Nah, jadi otomatis nanti yang disebut gaya itu dia akan memisahkan dirinya sendiri, mana yang masuk ke budaya tinggi, mana yang masuk ke budaya rendah. Si gaya tadi itu. Ya, berarti banyak sekali sebenarnya kalau sebagai sebuah studi ini studi yang sangat yang sangat kaya sebenarnya ya kalau kita berbicara soal itu. Studi yang sangat luas sebetulnya tentang gaya ini ya, karena dia berkaitan dengan ini ya, dengan industri, berkaitan dengan dunia akademik, berkaitan dengan politik. Nah, kalau di politik juga istilah gaya maupun istilah budaya populer itu juga berlaku. Di dalam agama pun ada hal-hal tertentu yang juga membutuhkan gaya gitu kan ya. Iya. Nah, otomatis dia menjadi concern, menjadi perhatian dari banyak sekali bidang kehidupan. Ya kan? Pendidikan juga sekarang pendidikan memerlukan gaya kan ya. Iya. Gaya dalam mengajar. Mengajar, betul. Yang disesuaikan dengan generasi Z misalnya kan. Itu kan adalah persoalan gaya. Cenderung ringkas-ringkas, cenderung pendek-pendek, cenderung to the point dan sebagainya. Itu kan masalah gaya itu. Iya, betul. Nah, kalau desain sendiri bagaimana posisinya? Apa seni rupa dan desain? Seni rupa mungkin sudah bahas dengan realisme, impresionisme. Tapi kalau desain bagaimana, Pak? Dan hubungan dengan gaya itu, Pak? Ya, desain kan tidak jauh beda dengan seni ya. Karena desain itu kan mengkomposisikan. Mau dia interior, mau dia DKV, mau dia produk, mau dia arsitektur. Kan semuanya itu sama ya. Mengkomposisikan elemen-elemen. Kalau interior 3 dimensi, kalau DKV 2 dimensi. Pakai cara tertentu untuk menghasilkan makna tertentu. Jadi sama saja sih sebetulnya dengan seni ya. Semua yang bertugas mengkomposisikan. Sama saja dengan gaya rambut sebetulnya. Iya, desain itu ya. Secara esensinya ya sama saja gitu. Karena sama-sama menyusun, sama-sama menata, sama-sama ada caranya, ada tekniknya, ada metodenya ya. Betul. Nah, kalau orang mau membaca lebih jauh tentang gaya ini di mana, Pak? Di buku Bapak yang mana? Yang paling banyak dibahas tentunya di sini ya, di semiotika dan hipersemiotika. Beberapa juga ada bab tertentu atau paragraf tertentu barangkali di buku Teori Budaya Kontemporer. Saya rasa di 2 buku itu yang ini. Iya, Pak. Ada sedikit juga dibahas di Dunia yang Dilipat. Oke. Nah, kalau teman-teman rekan sekalian di rumah tertarik untuk membaca lebih banyak berkenan tentang gaya, bisa mencari buku Pak Yasraf Amir Priyang, Semiotika dan Hypersemiotika, Kode Gaya dan Matinya Makna. Itu dan kemudian buku Teori Kebudayaan Kontemporer, Penjelajahan Tanda dan Makna, dan tentu saja buku Dunia yang Dilipat, Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan. Itu bisa diperoleh di penerbit Cantrik. Mereka ada Facebook, ada Twitter atau X, dan ada Instagram @Cantrik Pustaka, dan kemudian mereka punya website di www.cantrikpustaka.com. Mangga silahkan dicari dan kemudian kita untuk membahas lebih lanjut tentang apa itu gaya. Saya mungkin akan buka pertanyaan ini kepada rekan-rekan yang hadir di studio. Apakah ada yang ingin bertanya berhubungan dengan gaya?
Jangan sampai mati gaya nanti. Ya, jangan sama pertanyaan tentang matinya gaya. Mengenai gaya ini ada pertanyaan sedikit sih. Kalau misalnya ada yang namanya gaya, apakah ada yang melawan gaya itu sendiri Pak? Seperti anti gaya gitu. Ini cuman pemikiran sekilas. Lalu gaya sama pencitraan diri itu apakah sama Pak? Berarti Pak. Dan tadi Bapak menyebutkan kalau gaya itu baru bisa disebut sebagai gaya kalau misalnya dia ditiru oleh ada audiensnya gitu ya. Bapak bilang tadi ada pengikutnya. Tapi kalau misalnya dianya itu melawan gaya tadi, kayak anti gaya itu malah ada pengikutnya, apakah itu juga disebut gaya? saya ya ini cuman berpikiran sedikit nakal aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, pertanyaan menarik ini ya. Karena belum pernah ditanyakan ini. Iya. Gaya sekali ya Pak ya? Iya, pertanyaannya bergaya ini ya. Jadi apakah ada anti gaya ya? Nah, ini pertanyaan menarik karena ini sudah masuk ke wilayah yang agak filosofis ya. Pernah pertanyaan ini kan. Sama dengan ini ya, ada makna. Apakah ada anti makna? Ketika saya membuat sesuatu yang saya katakan anti makna, maka yang disebut anti makna itu adalah makna gitu kan. Apakah ada sesuatu yang nonsense gitu kan? Nonsense. Ketika saya membuat sesuatu yang saya katakan ini nonsense, maka yang kita sebut nonsense adalah sense. Ya. Ya kan, yang kita sebut tidak bermakna itu justru itu makna gitu kan. Nah itu problemnya ya. Jadi apa ya? Ini makanya tadi saya katakan ini pertanyaan yang sangat challenge, menantang ya, karena jawabannya itu masih memerlukan satu jawaban yang lebih filosofis gitu kan. Sama juga kita mengatakan ya kalau lebih filosofis lagi ya, kan ada problem apa itu tidak ada. Apa itu ketiadaan? Ketika kita mengatakan ketiadaan tuh begini loh, kita sedang membicarakan sesuatu yang ada, yang udah kita jelaskan kan ya. Artinya kan kalau kita bisa menjelaskan ketiadaan tuh begini loh, itu artinya ada loh yang tidak. Nah begitu kan ininya apa namanya tuh bukan ambivalensi ya, paradoknya Pak ya. Iya, itu paradoknya gitu kan. Nah sama dengan gaya ya. Gaya tadi kan adalah menyusun sesuatu elemen-elemen kan ya, apapun elemen itu dengan cara tertentu, dengan aturan tertentu untuk menghasilkan satu komposisi yang bermakna kan. Oke, datanglah postmodern. Saya menyusun elemen itu tanpa aturan dan saya mengklaim karya saya tidak ada maknanya gitu kan ya. Bahwa dia mengatakan bahwa saya menyusun elemen seni saya tanpa aturan, itu adalah aturan. Bahwa dia mengkomposisi tanpa aturan, itu adalah aturan dia. Kenapa? Nanti dia bikin tanpa aturan lagi. Bikin lagi tanpa aturan lagi, sehingga dia menjadi aturan. Ya, karena konstan kan ya, karena berulang gitu kan. Nah akibatnya itu, yang tadi dia klaim tidak tanpa aturan dan akhirnya tanpa makna kan ya. Yang dia bilang tanpa makna itu adalah makna. Makna itu sendiri. Nah itu problemnya gitu kan. Jadi makanya tadi saya katakan pertanyaan Sunda ini menarik, sangat filosofis gitu ya. Mendalam ya. Sangat apa ya, saya harus mikir berat ini kan jawabnya gitu kan ya. Karena saya bukan filsuf gitu kan ya. Nah tapi saya berusaha untuk menjawab, ya kurang lebih jawabannya gitu kan. Dan begitulah paradoks seni ya. Apa yang sekarang kan dulu kan seni itu dibedakan dengan realitas. Jadi ada seni, nah tugas seni itu kan merepresentasikan realitas. Sekarang saya pergi ke pasar, beli tomat,
Saya bawa pulang tomat itu, saya klaim itu karya seni saya. Dan sekarang bisa tuh menjadi karya seni ya. Nah, apa beda sekarang antara seni dengan realitas? Udah nggak ada bedanya kan antara seni dengan realitas. Padahal seni dulu kan tugasnya merepresentasikan realitas gitu kan. Nah, jadi barangkali paradok-paradok itu bisa muncul seperti itu gitu. Ketika saya mengklaim karya realitas itu adalah karya seni, maka artinya karya seni itu menjadi realitas. Menjadi tidak beda antara realitas dengan karya seni kan ya. Nah sama tadi, saya klaim ini tidak bermakna, menjadi, padahal itu makna kan ya. Oke, itu yang pertama. Kalau yang kedua tadi, ya dan pencitraan diri ya. Nah, pencitraan diri itu kan artinya bagaimana kita membangun citra diri kita sendiri ya. Nah, bagaimana cara kita membangun image diri kita sendiri? Mau tidak mau kan kita mengkomposisikan sesuatu. Kalau kita membangun image diri kita sendiri melalui pakaian, artinya kan pakaian itu yang menjadi elemen gaya kan ya. Untuk menyatakan diri kita. Kalau yang kita tata rambut kita, itu adalah rambut yang menjadi elemen untuk menyatakan diri kita gitu. Kalau yang kita gunakan sebagai cara untuk menyatakan diri kita adalah mobil kita, ya kan? Saya kemana-mana pakai Cadillac. Nah itulah saya tuh kan, Cadillac itu saya gitu kan ya. Jadi memang pada akhirnya gaya itu adalah satu wahana, satu kendaraan untuk menyatakan diri. Itu memang dinyatakan di dalam teori-teori tentang gaya hidup. Bahwa gaya adalah elemen untuk mengekspresikan diri kita gitu kan. Itu yang terjadi dengan orang punk, underground dan sebagainya gitu. Untuk menyatakan diri gitu kan. Yang tiga tadi itu tentang gaya dan pengikut ya. Nah ini kita berbicara tentang gaya di dalam dunia seni. Jadi kalau kita bicara gaya di dalam dunia seni, sesuatu itu disebut gaya kalau dia ada pengikut. Kalau ada follower ya, ada orang yang menjadi ikut-ikutan gitu kan ya. Nah baru dia disebut gaya. Karena ada istilah, barangkali kita mengenal istilah semangat zaman ya. Zeitgeist ya. Zeitgeist bahasa Jerman itu kan. Tapi juga ada istilah gaya zaman. Gaya zaman itu apa? Artinya di satu zaman orang-orang memiliki gaya yang sama. Mengapa bisa? Ya karena mungkin satu gaya berasal dari satu orang ya, tapi lama-lama orang lain menjadi pengikut, menjadi peserta, menjadi pendukung dan sebagainya. Sehingga dia menular kemana-mana gitu ya, menjadi viral lah kurang lebih si gaya tadi. Maka baru dia disebut gaya gitu. Jadi kalau tadi kita bicara surrealisme, kita bicara kubisme, bicara postmodernisme, itu mengapa dia dikatakan surrealisme? Karena banyak orang yang melukis, membuat film, membuat novel pakai gaya yang surrealis itu gitu kan. Lalu dia disebut gaya. Nah, bukan berarti semua gaya itu harus memiliki pengikut ya. Jadi Soekarno pidato pakai gayanya. Itu tidak memerlukan pengikut. Iya, orang dia bukan karya seni itu kan ya. Nah, itu makanya disebutnya gaya Soekarno. Kalau ada orang yang ikut-ikutin, sekarang kan juga dulu ada capres juga ngikutin cara-cara gaya Soekarno ya. Bukan berarti Soekarno itu menyebarkan gaya, enggak gitu. Karena dia bukan karya seni. Jadi harus bedakan gaya personal dengan gaya yang sosial. Kalau seni itu gaya sosial. Iya. Barangkali begitu ya, Sunda. Selamat sore Pak, saya mau nanya, kebetulan kan tadi suatu gaya dikatakan pada akhirnya akan mencapai titik jenuh ya. Nah yang saya penasaran itu apakah titik jenuh ini dapat diprediksi dan kira-kira apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi suatu gaya itu kehilangan signifikansinya gitu loh Pak. Kira-kira kenapa suatu gaya itu bisa dianggap jadi pada suatu kurungan waktu tertentu jadi dianggap tidak relevan lagi. Kira-kira apa faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu? Ya, saya kira ada faktor
yang tadi saya katakan semangat zaman ya. Ada juga faktor industri. Nah, barangkali kita fokus ke dua ini ya. Jadi masalah faktor semangat zaman. Sebelum ada era modern ya. Era modern itulah era di mana kita selalu menanti-nantikan sesuatu yang baru. Itu hanya di era modern. Jadi ada pakaian baru, ya kan? Lebaran nanti muncul lagi gaya yang baru, Lebaran depan baru lagi, mobil juga begitu, jam tangan juga begitu. Itu hanya ada di dalam budaya modern. Dengan munculnya modernisme ya, dengan munculnya industri dan sebagainya, kapitalisme dan sebagainya. Apakah ada itu di orang-orang primitif? Apakah orang-orang suku Dani di Papua itu dulu ya sebelum ada modernisme ini nunggu-nunggu apa sih gaya baru, nunggu-nunggu media. Nanti kalau ada koteka baru saya beli itu kan ya. Kan nggak ada. Karena di pikiran mereka tidak ada yang disebut dengan kebaruan, tidak ada yang disebut dengan perbedaan. Kalau kita berbicara kebudayaan kan ada istilah budaya itu menghasilkan sesuatu yang berbeda ya. Ya kan? Surrealisme berbeda dari ekspresionisme dan sebagainya begitu. Nah, masyarakat primitif kan nggak begitu pikirannya. Semua hal itu datar aja kan ya. Nah, jadi artinya di dalam masyarakat primitif itu tidak ada ini. Tidak ada aliran yang tadi kita sebut dengan kurva lonceng tadi. Nggak ada itu. Kurva lonceng itu kan sesuatu lahir, ya gaya nih kan ya. Lahir, berkembang, puncak, menurun, kemudian mati. Nah, di dalam pikiran orang primitif tidak begitu. Semuanya datar aja, tidak ada kurvanya ya. Hanya masyarakat modern yang mempunyai kurva seperti tadi itu. Nah, problemnya siapa sih yang menghidup dan mematikan? Kan awalnya hidup, tumbuh, puncak, terus mati. Nah, siapa yang menghidupkan dan mematikan ya? Itu bisa dua hal. Bisa dua hal itu adalah bisa karena sifat manusia sendiri ya. Sifat manusia itu bagaimana? Sifat manusia itu ada jenuh, ada bosan ya. Nah, jadi terutama masyarakat modern ini. Masyarakat primitif mungkin nggak seperti itu barangkali ya. Ya kan, hanya masyarakat modern yang ada jenuh, bosan. Nah, sehingga menunggu hal yang baru. Nah, problemnya jenuh, bosan baru ini boleh jadi itu bisa dikonstruksi oleh industri. Dalam tanda kutip oleh kapitalisme kan ya. Iya. Kapitalisme yang menghidup mematikan. Dan itu kadang-kadang kita bicara mengenai lifetime atau life cycle, daur hidup ya. Daur hidup. Nah, kadang-kadang kapitalisme ini memperpendek daur hidup. Jadi dihidup dan dimatikan itu semakin dipadatkan gitu kan ya. Katakanlah dulu life cycle, kembali kita contohkan mobil ya. Iya. Dulu life cycle mobil tuh barangkali keluar mobil baru, model baru mungkin 10 tahun. Lama-kelamaan dipadatkan jadi 5 tahun. Lama-kelamaan sekarang setengah tahun juga ada muncul mobil baru, merek yang sama gitu. Dipadatkan life cycle-nya ya. Nah, caranya bagaimana? Jadi bosan itu dikonstruksi melalui iklan komunikasi ya kan. Bosan itu dikonstruksi, diada-adakan. Oh, nanti kamu ketinggalan zaman loh kalau mobilnya masih begitu kan ya. Kan banyak sekali iklan tuh. Sering, Pak. Pakai ketinggalan zaman tuh banyak loh di iklan-iklan itu. Nah, itu kan cara untuk membuat orang bosan ya. Padahal orang belum bosan sebetulnya gitu kan. Nah, oleh karena itu maka intinya life cycle tuh bisa bisa berganti-ganti itu secara natural ya. Tetapi pada kebanyakannya itu dikonstruksi oleh industri, ya kan, hidup mati tadi itu gitu. Nah, yang kemarin kita juga sudah bicarakan ya, bahwa ada orang yang karena sangat mencintai produknya itu begitu personal bagi dia si produk ini, dia nggak mau ganti-ganti gitu. Artinya dia tidak termakan di dalam life cycle
konstruksi dari industri tadi. Ada orang yang begitu kan ya. Tapi orang yang masuk ke dalam skema itu, skema budaya industri tadi itu, dia akan selalu mengikuti itu. Life cycle yang diperpendek tadi itu. Disebut dengan daur hidup ya. Iya. Daur hidup sebuah produk, sebuah konsep, sebuah tontonan, sebuah apapun lah gitu kan ya. Nah jadi saya rasa begitu. Iya, kadang kalau mobil sekarang cuma ditambahin 1 huruf di belakangnya, Pak. Seri AB misalnya, nanti punya seri AB kuadrat, nah itu. Ada bulan lagi seri ABT. Oke, mungkin waktu juga memisahkan kita. Terima kasih Pak Asraf. Tadi saya lupa menyapa bintang tamu spesial. Saya cari itu, sekarang nggak tahu kemana dianya itu. Oh, lagi sedang di sana. Ya, mungkin dia sedang itu mengawasi. Operator ini ya. Iya, mengawasi operator bekerja, masker bekerja. Oke, dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Tentu saja terima kasih kepada Anda sekalian, pemirsa hadirin yang sudah menyaksikan dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Saya Pak Regar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.